Tanding kembali melawan Burundi, sementara Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir juga sudah hadir di stadion. Bumber Timnas Indonesia bongkar metode tangan besi Sintayong, PSSI minta pembuktian. Penyerang Timnas Indonesia Ramadan Sananta bicara tentang latihan skuad Garuda di bawah pelatih Sintayong. Seperti diketahui, Sananta di Liga 1 musim ini tampil apik bersama dengan PSM Makassar. Masih berusia muda, dia sudah mencetak 11 gol dari 23 pertandingan. Hasil ini membuat Sintayong tidak ragu kembali memanggil Sananta. Dia akhirnya kembali masuk TC Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday melawan Burundi. Sananta lantas bicara terkait perbedaan latihan di Timnas Indonesia dan PSM Makassar. Dia mengaku Sintayong memberikan menu latihan yang cukup berat. Salah satu yang jadi perhatian adalah kedisiplinan pemain dan pola hidup teratur. Kalau di Timnas dari segi latihan keras, apalagi Coach Sin menekankan pemainnya harus keras, disiplin dan pola hidup. Pola hidup seperti makan harus betul-betul dijaga sama tidur, kata Ramadan Sananta. Sementara saat di PSM, semua pemain dituntut untuk mandiri dalam menjaga diri. Mereka diberikan tanggung jawab penuh untuk menjaga performa saat di lapangan. Meski sudah mendapatkan panggilan Timnas, Sananta masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Sintayong. Di mana dari 2 laga melawan Burundi, dia hanya tampil dalam 32 menit. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Sananta. Dia menegaskan jika kesempatan tersebut jadi motivasi untuk laga selanjutnya. Sementara itu, masa depan Sintayong di Timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya. Padahal kontrak dari Sintayong sendiri akan habis pada akhir tahun ini. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun meminta jaminan dari Sintayong perihal target ke depannya. Pak Erick kan kemarin sudah kasih tahu bahwa kan bulan Desember 2023 kan nanti dia akan dikasih target. Karena Pak Erick minta Sintayong ini lebih targetnya, ucap Arya Sinulinga. Sayangnya, Arya tidak menyebut secara detail target seperti apa yang dibebankan oleh Sintayong. Dia hanya menyebut yang pasti harus menyasar pencapaian yang lebih tinggi. Namun Arya mengatakan pihaknya membuka kemungkinan bagi Sintayong untuk menangani Timnas Indonesia U23 di Asian Games 2022. Erick Thohir diminta fokus pembinaan usia dini, Menpora beri titah untuk klub Liga 1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan masukan untuk meninggalkan budaya naturalisasi dan fokus membina usia muda demi perkembangan Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia Joko Pekik Irianto. Secara garis besar, Joko Pekik Irianto mendukung rencana besar Erick Thohir untuk melakukan transformasi sepak bola nasional. Apalagi setelah usaha Ketua Umum PSSI itu membawa Indonesia lolos dari sanksi FIFA akibat batalnya Piala Dunia U20 2023 di tanah air. Dalam dukungannya, Joko menyarankan agar Erick Thohir supaya fokus dalam pembinaan pemain usia muda. Joko juga mendukung penuh keinginan Erick Thohir agar pemain Timnas Indonesia U20 dikumpulkan dalam pemusatan latihan agar dapat dipersiapkan untuk turnamen besar. Lebih lanjut lagi, Joko juga menyarankan agar PSSI menjalankan berbagai kompetisi usia dini di Indonesia. Selain itu, ia juga menyarankan kepada PSSI untuk perlahan meninggalkan budaya dari naturalisasi. Menurutnya, budaya naturalisasi dapat hilang dengan sendirinya jika PSSI fokus dalam pembinaan pemain usia muda. Terkait pemain muda, instruksi khusus juga dikeluarkan oleh Menpora RI Dito Aryo Tejo, di mana ia akan berbicara dengan PSSI agar klub Liga 1 dapat membentuk tim usia muda berjenjang. Ya, itu sebenarnya kalau ini harus dibikin pertegas dari Liga. Dan PSSI nanti saya akan bicarakan agar tim-tim di Liga 1 ini juga bentuk tim mudanya. Jadi ada jenjang regenerasi. Ini gunanya U13 ini kan punya wadah mencari pemain. Jadi jejaring, ucap Dito. Dito menegaskan Kemenpora pun mendukung penuh pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia. Untuk itu Kemenpora melalui Absumsi akan membuat kompetisi usia muda yang menjadi wadah untuk mencari pemain berbakat Indonesia yang seperti diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Dito pun mengakui menggelar kompetisi usia muda menjadi salah satu tugas yang seharusnya dijalankan oleh Asosiasi Provinsi atau Asprof PSSI. Meski dana dibekukan FIFA, training camp Timnas Indonesia tetap dibangun sesuai rencana. PSSI melalui Arya Sinulinga memberikan sinyal bahwa pembangunan pusat latihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN akan tetap diwujudkan meski mendapatkan sanksi dari FIFA.
Ia bahkan menegaskan pembangunan pusat latihan timnas Indonesia di IKN akan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Presiden RI Joko Widodo dikabarkan menyediakan luas tanah sekitar 35 hingga 50 hektar untuk pembangunan tempat latihan timnas Indonesia di IKN, di mana proses pembangunan itu ditargetkan selesai paling lama 1,5 tahun. Di sisi lain, ia tak memungkiri bahwa sanksi dari FIFA merugikan soal pendanaan yang dimiliki oleh PSSI. Karena sebelum mendapatkan sanksi dari FIFA, PSSI akan membangun TC Timnas Indonesia di calon ibu kota negara Indonesia itu dengan dana bantuan FIFA sebesar 141 miliar rupiah. Dana tersebut menjadi 3 bagian, yakni dana operasional, proyek spesifik demi kemajuan sepak bola, dan biaya akomodasi dan pembelian perlengkapan untuk federasi. Ketua PSSI Erick Thohir sendiri pun juga pernah berucap bila PSSI mendapatkan dana senilai 5,6 juta USD atau sekitar 86 miliar rupiah pada awal Maret 2023 lalu. Yang pasti tempat latihan di IKN itu harus dilanjutkan. Soal pendanaan itu kan sanksi dan kami harus meyakinkan FIFA bahwa transformasinya itu berjalan. Salah satunya adalah infrastruktur. TC itu juga termasuk kan? Jelas Arya. Meski demikian, PSSI masih berusaha keras agar pendanaan FIFA bertajuk FIFA Forward itu tetap diberikan. Sebab dalam keterangan FIFA beberapa waktu lalu, pendanaan itu bisa diberikan lagi apabila Indonesia benar-benar menjalankan transformasi sepak bola.